Saya ucapkan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini seperti biasa saya akan membagikan video pembelajaran kimia pada hari ini untuk materi tekanan osmosis, gitu ya. Jadi lanjutan daripada materi yang lalu yaitu tekanan osmosis. Oke, tetapi zat yang kita bahas di dalam tekanan osmosis pada video ini yaitu zat yang sifatnya elektrolit, gitu ya. Karena di video yang sebelumnya kita sudah membahas latihan soal tentang tekanan osmosis untuk larutan yang bersifat non-elektrolit, gitu ya. Baik, seperti apa cara mengerjakan soal tekanan osmosis dengan zat yang sifatnya elektrolit, baik elektrolit yang bersifat kuat maupun elektrolit yang bersifat lemah, gitu ya. Jadi silakan disimak sampai selesai. Semoga video ini bisa membantu siswa-siswi kelas 12 agar belajar kimianya jauh lebih mudah. Oke, baik. Oke, soal yang pertama, sebanyak 5,85 gram NaCl dengan MR 58,5 terlarut dalam 200 ml larutan. Maka tekanan osmosis larutan tersebut pada suhu 27 derajat Celcius adalah berapa? Gitu ya. Di sini R-nya sudah saya tuliskan, diketahui 0,082 liter ATM per mol kali Kelvin. Oke. Nah, ini ketetapan gitu ya. Jadi R-nya nanti kalau mengerjakan tekanan osmosis maka R-nya yang dipakai ini. Gitu ya. Dia mirip seperti yang ada di fisika. Gitu ya. Nah, baik kita tulis di bagian sini ya apa-apa yang diketahui ya agar pembahasan soalnya jauh lebih mudah. Oke, kita tulis terlebih dahulu NaCl sifatnya elektrolit kuat. Oke, ya. Nah, tentu masih ingat dulu di kelas 11 ya. Nah, ada larutan elektrolit dan non-elektrolit. Gitu ya. Terlebih juga ada larutan garam. Gitu ya. Nah, sehingga itu bisa membantu kalian di kelas 12 untuk mengetahui apakah zat tersebut sifatnya elektrolit atau non-elektrolit. Gitu ya. Kemudian ciri keduanya, kenapa disebutnya kuat? Karena tidak ada nilai alfanya pada soal ini. Ya, alfanya tidak diketahui. Maka kalau alfanya tidak diketahui, dianggap 1. Oke. Kemudian masanya 5,85 gram, masa NaCl-nya. Kemudian MR-nya 58,5, volumenya 200 mili, T-nya atau suhunya 27 ditambah 273. Jadinya 300 Kelvin. Kemudian yang ditanyakan tekanan osmosis. Nah, kalau sudah, ya, biasanya kalau di sekolah itu gurunya selalu meminta untuk mengerjakannya harus terperinci, gitu ya. Harus ada ionisasinya, harus ada perhitungannya, ya. Jadi tidak boleh istilahnya apa ya, tidak boleh cepet-cepetan, gitu ya. Nah, di sini saya berikan alur cara mengerjakannya ya supaya bisa sama seperti yang ada di sekolah masing-masing. Oke, kita ionisasikan dulu NaCl-nya. Saya tulis terlebih dahulu. NaCl terionisasi menjadi Na positif ditambah Cl negatif. Oke, kalau sudah, ya kita hitung ionnya. Ya, banyaknya ion. Na ada 1 ion, Cl- ada 1 ion. Maka jumlah ionnya 2. Gitu ya. Nah, jumlah ion 2 itu dilambangkan dengan huruf N kecil. Oke, kalau sudah, maka, nah, karena alfa dianggap 1, ya, nah, maka nilai I akan sama dengan nilai N sama dengan 2. Oke, nah, kalau sudah, maka langsung masuk ke rumus tekanan osmosisnya.
yaitu Pi dari NaCl adalah gram dibagi mR kali 1000 dibagi V kali R kali T kali I. Kalau sudah, tinggal kita masukkan yang diketahui. Nah, gramnya 5,85 dibagi 58,5 kali 1000 per 200, karena 200 mili. R-nya 0,082, tahu ya. T-nya 300. Nah, di sini ya. Nah, ini saya warnai biru biar tidak salah. Gitu ya, karena kadang siswa langsung memasukkan angka 27. Nah, itu yang membuat dia salah. Ya, ingat suhu yang dipakai pada tekanan osmosis adalah suhu mutlak. Kalau suhu mutlak, satuannya Kelvin. Tapi kalau suhu saja menuliskannya tidak pakai kata mutlak, maka rata-rata satuannya adalah Celsius. Oke. Saya lanjutkan. Kemudian ini I-nya adalah 2, sesuai yang berwarna merah ini. Gitu ya. Nah, ini kalau kalian hitung, nah maka hasilnya adalah 24,6. Oke. Nah, biasanya nanti ketika kalian bertemu tipe soal yang seperti ini, yang dalam bentuk pilihan ganda, mungkin kalian ada lupanya tidak mengalihkan 2, mungkin. Ya, sehingga jawaban, anggap saja ini, tapi dibagi 2, berarti 12,3. Nah, itu biasanya di pilihan ganda itu ada. Gitu ya, jadi mohon berhati-hati ya, dan sekali lagi, kalian harus cermat dan teliti mengenai jenisnya, apakah itu elektrolit atau non-elektrolit. Oke, baik. Saya lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya, padatan MgOH 2 kali yang terlarut dalam 500 ml larutan, jika larutan tersebut bersuhu 127 derajat Celcius dan mempunyai tekanan osmosis sebesar 59,04 atm, maka massa MgOH 2 kali yang terlarut ada berapa gram? Gitu ya. Nah, di sini sudah saya berikan nilai MR-nya 98. Oke. Kita tulis terlebih dahulu yang diketahui. Yang pertama yaitu MgOH 2 kali sifatnya elektrolit kuat. Gitu ya. Nah, rata-rata sudah tahu Mg itu sifatnya basa. Kalau basa termasuk elektrolit. Kemudian nilai alfanya di sini tidak diketahui. Gitu ya. Maka kesimpulannya kuat. Oke, bisa difahami ya. Oke, berikutnya nilai MR-nya 58 sesuai yang ada di soal. Kemudian V-nya 500 mili. Kemudian suhunya 400 Kelvin. Ya, 127 ditambah 273. Oke, lihat di sini. Nah, suhunya 127. Ya. Kemudian Pi-nya 59,04. Nah, yang ditanyakan adalah MR dari MgOH 2 kali. Nah, sama seperti halnya soal sebelumnya, kita buat ionisasinya dulu, yaitu MgOH 2 kali berubah menjadi Mg2+ ditambah 2OH-. Oke, nilai N-nya adalah 3. Gitu ya, karena terdiri dari 1 ion Mg dan 2 ion OH. Gitu ya, jadi di sini ini ada angka 1, tapi kalau di kimia angka 1 tidak pernah ditulis. Oke, berarti ini 1 ditambah 2, maka hasilnya 3. Oke, nah sama seperti halnya yang tadi, ya karena alfanya tidak ada, maka dianggap 1. Itu ya, maka nilai I akan sama dengan N-nya, akan sama dengan 3. Oke, kalau sudah baru masuk ke rumusnya. Nah, yaitu Pi dari MgOH 2 kali adalah gram dibagi MR kali 1000 dibagi volume kali R kali T kali I. Oke, nah kalau sudah,
kita masukkan yang diketahui dari sini. Ya, Pi-nya atau tekanannya adalah 59,04, gramnya yang dicari, MR-nya 58, ya sesuai yang ada di sini, 1000/500. Ya, karena dia 500 mili. R-nya 0,082. Oke, R selalu tetap ya, 0,082. Oke, kemudian T-nya 400. Nah, di sini. Kemudian nilai I-nya 3. Ya, jadi kadang nilai ini juga siswa-siswi sekalian sering lupa. Gitu ya. Jadi walaupun di awal dihitung, tapi ingat ketika masuk ke rumus nilai I-nya harus diikutkan. Oke. Nah, kalau kalian hitung ulang gitu ya, maka gram sama dengan ini dikalikan 58 ya. Yang ini bisa kita sederhanakan 2 ya kan, 1000 dibagi 500 yaitu 2, langsung kalikan dengan yang ini. Maka hasilnya 196,8. Oke, nah dengan demikian, nah nanti hasilnya adalah 17,4 gram. Oke, baik, soal berikutnya. Sebanyak 0,2 mol H2SO3 terlarut dalam 500 ml air. Maka tekanan osmosis larutan tersebut pada suhu 27 derajat Celcius adalah berapa? Gitu ya. Nah, perhatikan di sini diketahui ada alfa sama dengan 70%. Nah, di sini sudah dipastikan bahwa larutannya berjenis elektrolit lemah. Gitu ya, sehingga kita tulis larutannya H2SO3 jenisnya elit lemah. Gitu ya, maksudnya elektrolit lemah. Kemudian molnya 0,2 karena dia langsung diketahui mol. Jadi nggak ada masalah. Kemudian V-nya 500 mili. Kemudian T-nya, suhunya, nah masih ingat 27 harus ditambah 273, yaitu 300. Kemudian alfanya 70%, nah dituliskan ya biar tidak terjadi kesalahan atau lupa. Gitu ya. Jadi biasanya di sini terbaca tapi lupa tidak ditulis. Oke. Nah, yang ditanya tekanan osmosisnya. Baik, kita ionisasikan terlebih dahulu H2SO3, yaitu seperti ini. H2SO3 terurai menjadi 2H positif ditambah SO3 2 negatif. Gitu ya. Nah, N-nya sama dengan 3, seperti tadi. Nilai alfanya 70%. Oke. Nah, kalau sudah, ingat karena di sini ada nilai alfanya, maka nah dia langsung masuk ke rumus ini. I sama dengan 1 ditambah N dikurangi 1 kali alfa. Gitu ya. Sehingga satunya tetap ya, ditambah N dikurangi 1. N-nya kan 3. Dikurangi 1 berarti 2 di sini. Nah, alfanya 70%. Nah, saya tulisnya 0,7. Gitu ya. Nah, sehingga kalau kalian hitung 2 kali 0,7 adalah 1,4 ditambah 1. Jadinya 2,4. Oke. Nah, kalau sudah, baru masuk ke rumusnya, yaitu Pi sama dengan gram dibagi MR, kali 1000 dibagi volume, yang satuannya mili, kali R, kali T, kali I. Oke. Sehingga sama dengan, nah, gram per MR-nya, nah ini kan sudah diketahui molnya ya, nah maka langsung saja ditulis 0,2, nggak apa-apa. Gitu ya, karena mol itu, masih ingat ya, bentuk lainnya adalah gram dibagi MR. Kemudian 1000-nya tetap, volumenya 500, R-nya 0,082, T-nya 300, ya sesuai yang di sini. Ya, I-nya, nah ini 2,4. Ya, itu ya. Nah, I-nya 2,4. Sehingga ini kalau kalian hitung, nah nanti ketemu angkanya 23,616 ATM. Gitu ya. Nah, jadi ini caranya jika terdapat soal yang sifatnya elektrolit lemah. Oke, baik. Ini soal yang terakhir.
Sebanyak 200 gram zat X bervalensi 2 terlarut dalam 200 ml larutan. Ya, perhatikan di kalimatnya zat X bervalensi 2. Ya, kalau ada kata-kata bervalensi berarti dia pasti elektrolit. Itu ya. Kemudian kalian bisa lihat di sini ternyata alfanya nggak ada. Ya, alfanya tidak dituliskan. Berarti dia termasuk elektrolit yang sifatnya kuat. Oke. Kemudian saya lanjutkan. Jika tekanan osmosis larutan tersebut adalah 98,4 atm pada suhu 27 derajat Celcius, berapakah MR zat tersebut? Gitu ya, MR dari zat X. Oke, kita tulis terlebih dahulu, yaitu zat X bersifat elektrolit kuat. Tahu ya sebabnya? Yang pertama, ada kata bervalensi, itu menunjukkan elektrolit, gitu ya. Kuat gara-gara alfanya tidak dituliskan, ya, alias 1. Kemudian masanya 200 gram, kemudian V-nya 250, nah Pi-nya 98,4, suhunya 300 Kelvin, ya, 27 tambah 273. Nah, yang ditanyakan adalah MR. Oke. Nah, kita bisa langsung mengerjakan saja, ya, tidak usah diionisasikan. Kenapa? Kita nggak tahu zat X itu apa, itu yang pertama. Kedua, sudah ada petunjuk bervalensi 2. Nah, ada kata bervalensi 2, kemudian tadi alfanya tidak ada. Maka kata bervalensi itu mewakili huruf I. Itu ya. Jadi nilai I-nya nanti sama dengan 2. Oke, sehingga dari sini kita tuliskan yang diketahui. Nah, Pi-nya saya tuliskan dulu, 98,4. Gramnya adalah 200. MR-nya kita cari, tertulis tetap MR. 1000-nya tetap. V-nya 250. Kemudian R-nya 0,082. T-nya adalah 300. I-nya 2. Gitu ya, gara-gara valensi ini. Oke. Nah, maka MR-nya ya kita bisa hitung yaitu ini kalian kalikan semua, tapi ini bisa dibagi dulu ya. 1000 dibagi 250 itu dapatnya 4. Ya, jadi nanti 200 kali 4 kali 0,082 kali 300 kali 2. Itu ya, kalian hitung nanti ketemunya ini. 39360. Gitu ya, lalu dibagi dengan 98,4. Oke, jadi boleh menggunakan kalkulator ya karena sebagai tahap belajar. Maka hasilnya nanti ketemunya 400. Gitu ya. Jadi nilai dari MR zat X adalah sebesar 400. Oke. Bisa difahami ya dari beberapa contoh soal yang sudah saya paparkan. Nah, inilah contoh bagaimana cara mengerjakan ya soal tentang tekanan osmosis larutan pada zat yang bersifat elektrolit, baik elektrolit kuat maupun elektrolit lemah, gitu ya. Jadi dari video ini semoga bisa membantu kalian yang kelas 12 agar belajar kimianya jauh lebih mudah. Oke, saya ucapkan terima kasih dan selamat siang. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Inilah yang bisa saya share untuk siswa-siswi sekalian. Ya, jadi bisa di-share ke teman-teman yang lain ya jika bermanfaat dan agar dapat membantu teman yang lainnya, gitu ya. Dan bisa di-subscribe untuk mendapatkan update videonya di tiap minggunya, gitu ya. Dan bagi yang menonton channel ini silahkan beri komentar yang positif di channel ini. Ya, itu saja yang bisa saya berikan kepada siswa-siswi
sekalian, baik untuk yang kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Ya, semoga channel ini dapat membantu untuk proses pembelajaran untuk siswa-siswa sekalian. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.